Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, takmir dan jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah berkesempatan lagi untuk bersama-sama berkumpul di suatu majelis yang mulia yang disebut dengan majelis Majalisud Dzikri atau Majalisil Ilmi atau Majelis Ta'lim. Keberuntungannya orang yang ikut hadir dalam majelis seperti ini, dalam kitab yang lain diterangkan, terutama dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, orang-orang yang hadir ngaji ngeten niki, selama ngaji malaikat tak henti-hentinya mendoakan orang-orang yang ikut hadir ngaji ngeten. Jadi orang yang ikut ngaji ngeten niki selalu didoain oleh malaikat sampai buyar nanti. Sampai buyar nanti. Gimana doanya? Doanya dua. Yang dimintakan kepada Allah untuk setiap yang hadir, setiap kulon jenengan yang hadir ngeten iki, ini satu-satu didoain oleh malaikat dua. Terus Kanjeng Nabi doanya malaikat tersebut, yang pertama didoain Allahumma fir lahu, ampunilah orang ini ya Allah. Jadi didoain. Oleh malaikat didoain begitu. Itu yang pertama doanya. Dimohonkan kepada Allah, siapapun yang hadir ikut nimbrung itu didoain Allahumma ghfir lahu, ampuni dosa ini ya Allah, ampuni dosa orang ini ya Allah. Jadi satu-satu itu ditunjuk oleh malaikat, didoain, dimohonkan ampunan kepada Allah. Ini malaikat ini. Kalau malaikat yang berdoa makbul Pak, karena malaikat termasuk hamba Allah yang tidak pernah maksiat. Yeah. Hamba Allah yang tidak pernah maksiat, itu malaikat. Dan saat ini, detik ini lagi doain kulon jenengan. Alhamdulillah. Daripada tengah-tengok di omah, ya, tidak dapat informasi ilmu dan tidak dapat doanya malaikat. Lah anggur ngeten iki.
mendapat ilmu, mendapat doanya malaikat. Yang kedua, kata Nabi, terusipun Kanjeng Nabi, malaikat doa yang kedua, Allahummarhamhu. Doa yang kedua, ya Allah, sayangilah orang ini. Ditunjuk satu-satu. Didoain oleh malaikat satu-satu yang hadir ini, didoain oleh malaikat. Doa yang kedua, sayangilah orang ini ya Allah. Artinya berilah rahmat. Allahummarhamhu. Berilah rahmatmu, berilah kasih sayangmu terhadap orang ini ya Allah. Ditunjuk ini fulan. Ini kata ulama termasuk di antara keberuntungan orang yang ikut nimbrung hadir dalam majelis. Apalagi Pak, majelis dzikir. Kalau kita itu barangkali Kamis malam Jumat Pak ya. Ya, ada majelis tahlil. Nggih. Itu ternyata dalam satu riwayat, suatu saat Rasulullah keluar dari rumah. Tidak tahu Nabi. Awalnya Nabi keluar dari rumah. Dalam perjalanan itu Rasulullah mendengar sayup-sayup kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Gitu. La ilaha illallah. Ini di suara adzan, suara zikir itu. Dicari oleh Nabi. Sumbernya di mana? Semakin mendekat. Ketemu, di rumah Pak Fulan itu. Terus Nabi ke sana ikut nimbrung. Maunya yang mimpin tadi itu mau berhenti karena ada Nabi. Karena ada Rasulullah datang, yang mimpin tahlil tadi itu berhenti. Maunya berhenti, tapi oleh Nabi disuruh teruskan. Teruskan. Istamir. Kalau bahasa Nabi, istamir, teruskan. Lanjut, la ilaha illallah. Selesai, Nabi nimbrung di situ. Nabi ikut nimbrung di situ. Enggak seperti orang sebelah. Datang bid'ah, haram, neraka, enggak ngono. Nabi malah justru ikut zikir. Nabi malah ikut nimbrung di situ. Selesai, Nabi cerita pas membaca kalimat zikir seperti tadi bersama-sama, kata Rasulullah ini. Nabi itu gini mulai tadi Pak, begini mulai tadi. Zikir itu ngene terus. Ternyata Nabi ndangak niku melihat malaikat itu berbondong-bondong turun ke tempat majelis zikir tadi itu. Rebutan. Jadi Nabi pada waktu itu ndangak malaikat turun. Nimbrung di tempat itu juga melok zikir. Lah ini subhanallah, ikut zikir. Kemudian Nabi mengatakan, aku bangga dengan majelis ini karena menjadikan malaikat senang sehingga mereka turun. Kemudian malaikat, kata Nabi, ikut zikir sambil mendoakan yang hadir. Begitu. Itu dalam riwayat yang saya baca. Ternyata zikir jama'i namanya, zikir berjamaah yang dibid'ahkan oleh orang-orang kucluk-kucluk itu justru disenangi oleh Nabi dan malaikat. Jadi kalau jenengan teruskan mawon zikir jama'i, zikir berjamaah, yang kata orang sebelah bid'ah, neraka, biar mereka ngomong ngono. Sing penting kulon jenengan ngelakone sing Rasulullah seneng. Kulon jenengan ngelakone sing malaikat seneng.
Perkara orang sebelah ndak seneng, terserah. Teruskan mawon cek kejap-kejap. Ya. Karena dzikir berjamaah ini adalah disukai oleh Rasulullah, disukai oleh malaikat. Rasulullah dan malaikat senang. Nah, teruskan. Bahkan Nabi ini dalam sebuah, saya pakai kacamata justru ndak ketok. Nah, Waruwiya At-Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa hadza hadisun sahih, dan ini adalah hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Tatkalane lumaku sira kabeh, apabila kamu berlalu berjalan bi riyadil jannah, kok ketemu dengan taman surga, farta'u, maka ikutilah. Ai tamta'u, farta'u ay tamta'u, melo'o gabungo, melo'o di kono. Kalau kamu berjalan kok bertemu dengan taman surga, berhentilah, ikutilah, nimbrungo di kono. Kalau para sahabat tanglet, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa taman surga itu yang dimaksud ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, halaqudz dzikri. Ai bermakna juga majalisud dzikri atau majalisud ta'lim. Yang dimaksud dengan taman surga di sini adalah halaqah, ya, zikir, atau majlis zikir atau majlis ta'lim. Seperti ini, seperti kita ini, ya. Jadi apa namanya? Soalnya begini, pada waktu itu Nabi mengatakan biriyadil jannah, taman-taman surga. Ini yang bikin para sahabat bertanya, loh ya Rasulullah, kami masih hidup di dunia, kok apabila berjalan ketemu dengan taman surga, berhenti dan ikutilah, melo'o gabungo. Kami masih di dunia, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Ternyata yang dimaksud dengan taman surga itu ya majelis taklim seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu. Jadi kalau penjenengan detik ini tak saat kita tidak menyadari, lek kula penjenengan malam ini sedang ada di taman surganya Allah. Mudah-mudahan berlanjut sampai ke taman surga kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini jelas, hadisnya jelas. Ini bahayanya. Idza lam yadhkurillah ta'ala wada'a syaitanu fi qalbihi waswasun lahu. Orang itu kalau tidak pernah berzikir, tidak pernah ikut majelis zikir, tidak pernah ikut majelis taklim, jan gak nate, boten nate blas. Ijak talilan ono mesti ono anone apa? Alasane mesti ono. Sing ono tamu. Tamune gak ono dijak sing udunen. Telu njebrot loro, kari sitok. Tetep ngomong gak iso lungguh, macem-macem lah. Nah, orang model gitu itu terus Kanjeng Nabi niki. Allah
Wada'a syaitan, oh syaitan naruh sesuatu yang bikin terganggu di hatinya, Pak. Artinya apa? Dijadikan sasaran empuk, hatinya itu selalu waswas, waswisu, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ngisro, setan itu ngisro di dalam hati seseorang yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Tak pernah. Bentar Pak ya. Tak pernah. Saya ulangi, ada orang tidak pernah berzikir kepada Allah. Dijak zikir jama'i gak gelem. Lah dewean disuruh ingat Allah angel. Wis angel. Maka wada'a syaitan, maka Allah naruh di dalam hatinya itu sesuatu, ditaruhin oleh setan sehingga orang tersebut itu terganggu. Waswisu lahu. Apa? Dikisruh hatinya sehingga tidak pernah ingat Allah. Sing dieling dunia dan dunia. Dan tidak pernah ingat Allah. Tidak pernah iling Gusti Allah. Itu bahayanya, Pak. Jadi berlanjut orang sehingga menjadi lalai, sehingga menjadikan seseorang itu lalai sehingga karena lalai orang tersebut ini bawahnya ini sehingga dengan kelalaiannya itu dia lalai minas sholati wal ibadah, lalai sehingga dia tidak sembahyang. Nah, kalau sudah nyampe ini, kalau sudah nyampe tarikus sholat, alamat sudah. Ya, kalau sampai dia itu tarikus sholah, alamat pun man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Kan ngaten? Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Ini loh Pak, bahayanya Pak. Sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Jadi kafirnya itu bukan di depan orang banyak. Buatan. Boleh jadi dia tetap pakaian sebagai muslim. Dia tetap pakaian takwa. Wah, pokoknya macak santri tetap. Tapi dia kafir di mata Allah. Itu. Dia kafir menurut pandangan Rasulullah. Nah ini bahayanya Pak. Jadi kafirnya tidak kelihatan. Orang-orang seperti kula panjenengan melihat dia santri, melihat dia santri, gitu. Tapi menurut Allah dan Rasul dia kafir. Nah ini bahayanya. Bahayanya orang meninggalkan sembahyang. Ya, bahayanya orang meninggalkan sholat. Kafirnya itu samar Pak. Kafirnya samar. Menurut masyarakat dia biasa kayak santri lah. Tapi menurut Allah dan Rasul dia kafir. Lah ini bahayanya. Jadi kafirnya itu
gak ketok. Moro-moro cemplung neraka bisa. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Mudah-mudahan kula dan keluarga kula jenengan semua dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, mumpung sakniki Rajab nggih. Sakniki mumpung Rajab. Anjurannya dari Nabi yang sangat dianjurkan itu istighfarnya. Sangat dianjurkan. Jok sampai lali, pagi 70, sore 70. Pagi itu mantun subuh, Pak. Apa yang dibaca? Istighfar Rajab tadi itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sing wau niku. Niku diwaca pagi 70 mantun subuh, sore 70 mantun maghrib. Seumpama imam tidak mimpin, wonten piyambak. Pokoknya jangan sampai kita keluar masjid sebelum selesai istighfar. Istighfarnya ya napa wau? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Terus niku sebanyak 70 marrat, 70 kali. Mantun subuh 70, mantun maghrib 70. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Terus Pak dibaca ping 70 selama bulan Rajab. Nggih. Selama bulan Rajab. Selama bulan Rajab. Maos istighfar Rajab niku wau. Sanggup kira-kira? Insya. Pendek niku. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jok sampai keliru wajiburni. Engko warfa'ni engko. Ayo baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Salat niku, Pak. Jangan keliru. Pendek mawon. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Terus 70 kali. Maghrib 70, subuh 70. Nah, baru ada tambahannya. Misalnya jenengan puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau tanggal 1 dan 10 saja boleh. Nanti ditambah Senin dan Kamis, monggo bagi yang mampu. Gitu. Ada lagi Pak, dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Syakir Al-Khawairi. Nah, saya punya kitabnya. Di situ itu ada kisah. Ada seorang mak-emak ini ya. Jauh sebelum Islam datang. Zamannya Nabi Musa kalau tidak keliru ya. Zamannya Nabi Musa. Pokoknya ini jauh sebelumnya.
Tapi ada ulama yang mengatakan sesudah Nabi Muhammad. Soalnya amalan yang dibaca itu kulhu. Nah, ini ada ikhtilaf ulama. Tapi kapanpun itu tak penting. Yang penting amalannya ini. Si orang tua ini, si emak-emak niki, setiap masuk bulan Rajab, saben masuk bulan Rajab, selain dia berpuasa dalam menghormatinya, selain dia baca istighfar Rajab, anehnya beliau itu ya, mulai dari tanggal 1 Rajab itu selalu dandan, pakai pakaian yang bagus, menghormat Rajab. Iya, pakaian sing api-api niku, sing biasa dipakai nang manten didamel, yang biasa dipakai lungo damel, pokoknya sing api-api didamel demi menghormat bulan Rajab. Mak-mak niki cerita, dikisahkan dalam kitab itu. Mandi, pakai pakaian bagus, terus ibadah, ya. Mari ngoten maca kulhu niku 12. Dibaca 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak ditiru Pak. Niru mak-mak niki Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 12. Ping rolas tiap hari mak-mak ini demi menghormat bulan Rajab. Wiritan ini Pak. Nah, suatu saat jatuh sakit parah. Dia amalan selama hidupnya setiap ketemu bulan Rajab luar biasa amaliyahnya. Sholat sunnahnya, puasanya, zikirnya. Kok ditambah dengan Al-Ikhlas 12 ini? Tiap hari pun. Qul huwallahu ahad itu rolas, ping rolas bendino. Demi menghormat bulan Rajab. Ketika sakit, sudah tak lama kemudian meninggal nggih. Begitu hampir meninggal, dipanggil sinten anaknya,
perempuan. Nduk, sini. Nggih, Ma. Sepertinya saya sudah tidak lama lagi. Kayake aku wis gak suwe maneh, Nduk. Aku pesen yo. Pesen apa? Esuk lek aku gak ono, tolong aku dikafani kain sing wis biasa. Wis elek lah nggih. Gak usah mewah-mewah lek wis mati. Gak usah kain api-api. Gak usah kain api-api. Sing elek ae. Wong wis meninggal. Nggih, Pak. Kemamanya nggih. Begitu meninggal dunia, begitu sedo, anaknya ini mau bungkus ibuke pakai kain elek gak tega, Pak. Wong selama hidup, selama menghormat rojab itu pakaian api-api. Mosok pakaian terakhirnya kok mau dibungkus sing elek. Mikir anake iku. Gak wis seakan mamaku. Mosok pakaian terakhir ae tak bungkus karo kain sing wis welek. Seperti pesennya, ndak mau anake, kasihan alasannya. Seakan alasannya. Akhirnya terpaksa dibungkuslah dengan bungkus napa wau? Dibungkus pakai kain yang bagus. Insanya kurang berapa? Kurang 10. Dibungkuslah dengan kain kafan sing api. Dah malamnya anak ini diimpeni sama mamanya. Disuwuneni. Kon gak ngelakoni wasiatku. Ya. Kamu tidak melaksanakan wasiatku. Aku lak wis ngomong, bungkus aku karo kain kafan sing wis welek. Lah opo awakmu sik leren tuku sing anyar? Aku lak wis matur to, bungkus karo kain sing elek. Disuwunene mati. Bangun nangis. Merasa tidak menjalani amanah. Nangis. Akhirnya minta tolong penggali kuburan. Pak, gali lagi Pak ini Pak. Gali lagi. Tolong lagi, gali lagi Pak. Mau saya salinin. Ya. Mau tak ganti kain kafannya. Ya. Bu, ini sudah no. Enggak. Oh Mbak ini. Enggak. Saya diimpeni suneni sama ibuku. Tolong. Karena Mbak tadi itu mau waksa, nangis-nangis eling ibuke, biar ibuke tenang karepe. Akhirnya disuruh gali. Gali lagi Pak. Digali sampai napa niku serap nggih. Telisik. Nggih. Nggih, telisik. Sampai di telisiknya sudah nyampe telisik. Anak ini lihat. Begitu oleh dibuka telisiknya itu dibuka Pak.
mayit itu gak ono. Qadar Allah ya. Dengan qada dan qadarnya Allah. Ibu hilang di kubur itu. Tambah nangis anaknya iku mang. Nah, di saat menangis itulah ada suara tanpa rupa. Waduh, iki ana swara tanpa raga. Ya, anake krungu. Dari kubur itu ada suara bunyinya lek Jawane Allah mboten bakal ngejarno di alam kubur sendirian bagi siapapun yang menghormati bulan Rajab dengan ibadah, khususnya membaca Al-Ikhlas 12 tiap hari. Ono ngono, ada suara seperti itu. Allah tidak akan membiarkan seseorang sendirian di alam kuburnya karena dia membaca surat Al-Ikhlas 12 kali tiap hari selama bulan Rajab. Ini sudah nyampe hari keberapa Pak? 13. Ya, sudah 13 Januari sama dengan 13 Rajab. Jenengan ping pinten pun Al-Ikhlas belas. Nanti dikodoi ini. Allah tidak akan membiarkan seseorang yang ahli membaca kulhu 12 kali selama bulan Rajab seperti ibu itu tadi. Kemana? Wallahu a'lam bissawab. Ya, wallahu a'lam bissawab. Entah dipindah langsung ke surganya Allah. Allahu Akbar. Jangan meremehin Al-Ikhlas. Luar biasa fadilahnya Al-Ikhlas. Itu Allah tidak membiarkan seseorang sendirian di dalam kuburnya. Ternyata amalan si ibu tadi itu tiap hari membaca Al-Ikhlas 12 kali selama bulan Rajab. Ya Allah. Ya tentunya itu tambahannya Pak. Sholat 5 waktunya ya tetap. Engkau gak sembayang mek kulhu tok. Gosong. Ya ditambah. Sholat 5 waktunya iya, sholat sunnah iya, puasa sunnah iya, ditambah niki, ngoten lho maksudnya. Kulhu 12. Ya, jangan lepas dari kulhu 12 kali. Sanggup? Insya Allah. Fadilah ini kau tidak dibiarkan sendiri oleh Allah di dalam kuburnya. Baiklah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Dan yang hadir semuanya semoga panjang umur, barokah rezeki, istiqomah sampai husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun beri selopon anyuna seporah sake bengkong je sarana sekalangkong seborana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.